Bab 1601. Tertangkap basah. Kau tidak mau bicara denganku. Aku akan membunuhmu. Jelas Qingyan relatif bebas. Jika sebelum tahun baru, dia tidak akan punya waktu untuk bertengkar dengannya. Saya mendengar suara mesin dari sisi Anda. Apakah Anda yang menyetir? Tanyanya. Aku ada urusan. Aku akan ke Kabupaten Dongsan. Aku tidak bisa pulang malam ini. Aku meneleponmu untuk mengabarimu. Kalau kamu tidak berani tinggal di rumah, pergilah ke rumah ibu mertuaku. Apakah kamu akan kembali besok? Belum tentu. Aku akan bergegas dan mencoba kembali secepat mungkin. Pelan-pelan saja. Jangan khawatir, katanya. Ngomong-ngomong, kamu akan melewati kota Yuhang dalam perjalanan ke Kabupaten Dongsan, kan? Aku akan ke Yuhang dulu. Aku masih ada urusan di sana. Setelah itu, aku baru bisa ke Kabupaten Dongsan. Aku akan meminta Jiayu menjemputmu dan menyiapkan makanan untukmu, kata Qingyan. Tidak, jangan ganggu dia. Sebenarnya dia ingin bertemu denganmu dan ingin makan denganmu untuk belajar darimu. Dia menggangguku setiap hari, jadi aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah ini. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk membuat saudara iparnya memuaskannya. Sungguh saudari yang berpikiran terbuka. Baiklah kalau begitu. Aku harus makan malam nanti. Aku mau makan dengan siapa saja. Awalnya, Lin Yi berencana mengunjungi Yang Cheng kali ini untuk minum-minum dengan teman sekamar asrama nomor 5, tetapi tampaknya rencana itu harus ditunda hingga lain waktu. Mau kemana nanti? Aku akan menyuruhnya mencarimu. Kapan kamu akan sampai? Melihat arlojinya, Lin Yi berkata. Aku bisa sampai di Yuhang dalam 2 jam, tapi masih ada yang harus kuurus. Minta saja dia menungguku di pintu masuk kompleks Dewan Kota 2,5 jam lagi. Jadi kau akan pergi ke tempat seperti itu untuk membicarakan masalahmu. Tuan Lin sangat cakap. Semua ini berkat bimbingan Presiden Ji. Lumayan. Mulutmu makin manis. Dengan banyaknya lipstik, tentu saja akan terasa manis. Tak tahu malu, kata Qingyan malu-malu. Fokus saja pada mengemudi. Aku akan menelepon Jiayu dan memintanya untuk menjemputmu. Setelah menyelesaikan urusannya, Qingyan menutup telepon. Lin Yi menginjak pedal gas dan melaju menuju Yuhang. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Lin Yi mengendarai mobil ke tempat itu dan bertemu Lu Yanmin. Sekretaris Lu, aku harus merepotkanmu dengan ini. Lin Yi mengulurkan tangannya dan sangat sopan. Lihat apa yang kau katakan. Aku tidak hanya membantumu, tapi juga berbuat baik untuk Kabupaten Dongsan kita, kata Lu Yanmin sopan. Lagi pula, dokumen negara sudah dirilis. Kebijakan yang diperpanjang cukup baik. Tanpa Anda, Kabupaten Dongsan tidak akan bisa mencapai skalanya saat ini. Seharusnya saya yang berterima kasih. Saya tidak melakukan apa-apa. Karena saya sudah menghasilkan uang, tentu saja saya harus berkontribusi kepada masyarakat. Karena keduanya berasal dari kubu keluarga Liang, mereka berdua tidak bersikap jauh. Mereka berdiri bersama dan saling menyanjung. Kemudian, Lu Yanmin langsung ke intinya. Presiden Lin, kami telah dengan cermat memilih sejumlah guru yang luar biasa. Kemampuan mereka terjamin. Terlebih lagi, mereka siap menandatangani kontrak. Mereka tidak hanya sekadar mengikuti arus. Sekretaris Lu benar-benar hebat. Aku akan mentraktirmu makan setelah ini. Beri aku kesempatan untuk berterima kasih. Presiden Lin, Anda terlalu sopan, kita keluarga, tidak perlu terlalu sopan, kata Lu Yanmin. Saya sudah memberitahu mereka. Mereka akan berkumpul besok dan berangkat pukul 1 siang. Kami mungkin akan tiba setengah jam lagi. Saya akan merepotkan Anda untuk mengordinasikan pengaturan dengan pihak kabupaten. Tidak masalah. Serahkan saja padaku. Baiklah, sekian dulu untuk saat ini. Kalau ada masalah lain, kita bisa bicara lewat telepon. Setelah beberapa patah kata sederhana, keduanya berjabat tangan dan pergi. Kakak Lin. Tepat saat dia berjalan keluar halaman, tiba-tiba dia mendengar teriakan. Yang mengejutkannya, dia melihat Xiao Bing berlari-lari kecil dari luar. Mengapa gadis kecil ini ada di sini? Xiao Bing berdandan bak selebritas internet. Rambutnya agak keriting di ujungnya. Dia mengenakan gaun bodycon hitam dengan stocking berwarna nude dan sepasang sepatu hak tinggi bertali. Jika bukan karena tas Hermes dan cincin berlian yang dibawanya, dia bisa dengan mudah disangka sebagai selebriti internet. Tepat saat Lin Yi linglung, Xiao Bing menerkamnya dan melingkarkan lengannya di lehernya. Dia sama sekali tidak takut dengan kontak fisik. Berhenti. Turun cepat. Lihat di mana kau berada. Hati-hati jangan sampai orang lain memergokimu melakukan ini. Xiao Bing turun dari tubuh Lin Yi sambil tersenyum. Kamu sudah lama tidak ke Yuhang. Aku merindukanmu. Aku sampai tak bisa menahan diri. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Kemarin adalah hari libur saya,
dan kebetulan saya datang ke sini untuk membahas sebuah proyek. Lalu, sekretaris Lu menyebutkan Anda, katanya Anda mungkin akan datang akhir-akhir ini. Jadi, saya memintanya untuk memberitahu saya ketika Anda tiba, dan itulah alasan saya di sini. Tunggu sebentar, sela Lin Yi pada Xiao Bing. Apa maksudmu, libur? Bukankah konglomerat itu milik keluargamu? Apa ada yang namanya libur? Ini bukan urusan perusahaan kami, kata Xiao Bing. Brigade Garda Pusat belum memberikan misi apapun akhir-akhir ini, jadi saya mencari tempat untuk berlatih sendiri. Saya mengambil cuti sehari setiap minggu dan sepenuhnya mengurusnya secara militer. Selama periode ini, saya sama sekali tidak bermalas-malasan. Aku bisa merasakannya dari caramu memelukku tadi. Kamu memang sudah membaik. Xiao Bing juga sedikit sombong. Meskipun aku masih kelas S sekarang, aku sudah mencapai ambang kelas D. Aku bisa masuk kelas D paling lama setengah tahun lagi. Menurut perencanaan level saat ini, bahkan jika keduanya mencapai level yang sama, masih akan ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi di antara keduanya. Belum lagi Lin Yi, masih ada perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan Qiu Yuluo dan Ning Che. Dia akan dijatuhkan dalam 3 gerakan. Tapi aku penasaran, apa Yu Hang punya tempat seperti itu? Aku sudah lama di Zonghai dan belum pernah mendengarnya. Itu karena kamu tidak membutuhkannya. Kantor pusat perusahaan keamanan ini ada di Yu Hang. Untuk pelamar khusus seperti kami harus melalui jalur pribadi dan memberikan bukti identitas, serta membayar biaya kuliah yang lumayan mahal untuk masuk. Jika tidak ada peluang sama sekali. Petik 2. Lin Yi mengangguk sambil berpikir. Ia merasa pemimpin organisasi ini memiliki jiwa bisnis. Ayo pergi, aku sudah menyiapkan pesta kolam renang untukmu hari ini. Ukuran terkecil di sana adalah check-up, pasti cocok untukmu. Xiao Bing menarik lengan Lin Yi. Bukankah kamu masih ada misi latihan? Kamu sudah lama sekali di luar. Kamu yakin bisa bolos? Yah, keluarga Xiao kita sekarang keluarga nomor 1 di Yu Hang. Kalau aku ngotot keluar, mereka nggak akan bisa ngatur aku. Masa mereka nggak bakal mati tanpa aku? Tanya Xiao Bing. Lagi pula, ini bukan sesuatu yang perlu kau pedulikan. Kau harus ikut denganku untuk bersenang-senang. Kurasa itu bukan ide bagus. Kau membuatku terlihat seperti orang mesum. Kamu bilang kamu tidak menginginkannya, tapi tubuhmu jujur. Xiao Bing memegang tangan Lin Yi dan bersiap membawanya ke mobil. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara yang mengejutkan Lin Yi dan Xiao Bing. Kakak ipar. Bab 1602. Song Jiayu yang ingin menentang surga. Keduanya tertegun sejenak. Xiao Bing masih memegang lengan Lin Yi. Begitu melihat Song Jiayu, ia segera melepaskannya seolah tersengat listrik. Lin Yi menepuk dahinya. Ia terlalu fokus pada bisnisnya sehingga lupa bahwa Lin Yi akan datang. Ini buruk. Jangan salah paham. Aku teman kakakmu. Ini bukan hubungan seperti yang kau bayangkan, Xiao Bing buru-buru menjelaskan. Song Jiayu menatap Lin Yi diam-diam. Kakak ipar, menurutmu apakah aku akan percaya padamu? Aku akan memberimu 100 juta. Sekilas aku tahu kalian berdua hanya teman biasa. Hubungan kalian tidak akan berantakan seperti itu, kata Song Jiayu sambil tersenyum sambil melangkah maju. Di bawah godaan uang, dia langsung mengkhianati Ji Qingyan. Meskipun Song Jiayu juga berasal dari Yu Hang, dia tidak mengenal Xiao Bing. Ia hanyalah seorang pengusaha muda biasa. Ia berada di level yang sama sekali berbeda dari Xiao Bing, pewaris generasi kedua yang kaya raya. Tentu saja, ia tidak memiliki kesempatan untuk mengenalnya lebih dekat. Perkenalkan, ini kakak iparku, Song Jiayu. Ini temanku Xiao Bing. Halo, Suster Bing. Halo. Keduanya mengulurkan tangan mereka bersamaan. Xiao Bing berkata dengan rasa bersalah. Kakak iparmu ingin berinvestasi padamu. Apakah kamu sedang memulai bisnis? Aku tidak punya banyak uang, tapi ini takdir kita bertemu hari ini. Aku akan menginvestasikan 50 juta yuan untukmu. Mata Song Jiayu terbelalak. 150 juta yuan langsung. Apa dia benar-benar berpikir dia semudah itu disuap? Ayo. Kita semua di pihak yang sama. Jangan terlalu sopan. Song Jiayu meraih tangan Xiao Bing dan memegang lengan Lin Yi lagi. Ayo cari tempat makan dan ngobrol. Ini bukan tempat untuk ngobrol. Ayo pergi. Aku juga agak lapar. Setelah mendiskusikan tindakan mereka selanjutnya, mereka bertiga masuk ke mobil masing-masing dan melaju menuju restoran yang Xiao Bing bagikan kepada mereka. Mereka bertiga baru saja pergi ketika sebuah curinan yang terparkir di belakang mereka perlahan menurunkan kaca jendelanya. Seorang pria berkulit perunggu mengulurkan tangan dan mematikan abu rokoknya. Menatap ke arah Xiao Bing pergi, ekspresinya seburuk es. Pria bernama Qian Yi berasal dari perusahaan keamanan Longding. Klub Longding telah berdiri selama lebih dari 40 tahun, didirikan oleh kakek Qian Yi, Qian Xiangdong. Namun,
Karena ayah Qian Yi kurang berbakat, perusahaan keamanan diserahkan kepada pamannya, Qian Liangjun. Sebagai asisten pengajar, ia telah mengorganisir pelatihan orang lain di perusahaan tersebut. Dia telah mengenal Xiao Bing sejak lama dan telah memiliki kesan yang baik terhadapnya. Namun, ditolak berkali-kali membuatnya merasa tidak nyaman. Kak Yi, kamu benar. Dia tidak pulang untuk fokus pada bisnisnya. Malah, dia datang untuk berkencan dengan pria lain. Orang yang berbicara adalah seorang pria gemuk yang duduk di kursi penumpang. Namanya Li Ming. Sosoknya jauh lebih rendah daripada Qian Yi, dan levelnya hanya kelas E. Dia bisa dianggap sebagai pengikut Qian Yi. Saat cuti, sikapnya sangat tegas. Dia bilang harus keluar hari ini. Ini bukan gayanya yang biasa. Bahkan jika terjadi sesuatu di rumah, dia tidak akan menunjukkan sikap atau ekspresi seperti itu. Qian Yi berkata dengan dingin. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia sudah pergi dengan orang lain. Apakah kita masih akan mengikutinya? Itu tidak perlu. Aku memasang pelacak di mobilnya dan tahu rutenya. Aku mengikutinya sekarang untuk melihat siapa sebenarnya yang akan ditemuinya. Sekarang setelah aku tahu ini, kita bisa kembali. Apa kita akan kembali begitu saja? Gigolo itu kelihatannya bukan orang baik. Kalau dia berhasil, apa kau tidak akan menderita? Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Aku tidak akan memberinya kesempatan, kata Qian Yi dengan mata menyipit. 20 menit kemudian, mereka bertiga berkendara ke sebuah restoran Sichuan yang cukup bergaya. Mereka memesan 6 hidangan khas dan bersiap mengisi perut mereka. Kring kring kring. Tepat saat hidangan disajikan, telepon Song Jiayu berdering. Dia melambaikannya di depan Lin Yi. Itu panggilan dari Ji Qingyan. 20 juta lagi. Kenapa kamu terus-terusan sebut-sebut soal uang? Kamu bikin aku kelihatan kayak orang yang haus uang. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Song Jiayu mengangkat telepon. Kak, aku sudah jemput kakak iparku. Kita mau makan malam di restoran. Awalnya, saya ingin mengajak beberapa teman untuk menemani kami, tetapi kakak ipar saya tidak mau bertemu orang luar. Dia ingin makan bersama saya berdua saja, jadi kami datang sendiri. Xiao Bing mengerutkan bibirnya. Konon, kakak ipar laki-laki dan kakak ipar perempuan sering bersatu. Tingkah laku mereka persis sama. Jangan khawatir, aku pasti akan mengurus adik iparku. Dia tidak akan kelaparan. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tutup dulu. Kita makan dulu. Kakak ipar, bagaimana hasilnya? Kamu melakukannya dengan baik, kata Lin Yi. Orang luar biasa seperti Anda seharusnya tidak membutuhkan investasi sebesar itu, jadi saya memutuskan untuk menarik investasi saya. Semuanya. Bukankah kau bilang akan berinvestasi padaku? Kau tidak bisa mengingkari janjimu. Hati-hati atau aku akan mengadu pada adikku. Bukankah kamu baru saja bilang kalau kita cuma berdua? Bahkan jika kamu mengeluh, dia tidak akan percaya. Malah, dia akan berpikir kamu memfitnahku, kata Lin Yi. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa pikirkan dulu dan lihat siapa yang lebih penting baginya. Xiao Bing menyesap tehnya dan tetap diam. Seperti kata pepatah, untuk setiap kelicikan iblis, ada kelicikan balasan dari orang bijak. Meskipun kepribadian mereka cukup mirip, dalam hal strategi, ia masih kalah dibandingkan ketua tim Lin. Ia masih perlu berlatih beberapa tahun lagi. Jangan berpikir bahwa hanya karena kalian berdua adalah pacar, kalian dapat menggantikanku di hatinya, kata Song Jiayu dengan tenang. Saya sepupunya, kami masih saudara. Memang benar kalian punya hubungan darah, tapi jangan lupa kalau kalian punya catatan kriminal. Saat mendengar rekor, Song Jiayu tak kuasa menahan diri untuk berpikir tentang bagaimana ia menggunakan kakinya untuk memikat Lin Yi sebelum tahun baru. Dia menyadari bahwa dia akan kalah dalam pertempuran ini, jadi dia dengan cerdik mengubah target. Kakak Bing, lihat ini. Jangan khawatir, aku pasti akan menginvestasikan 50 juta yuan kepadamu. Aku tidak akan berbohong. Dengan sumber keuangan keluarga Xiao, jumlah ini tidak ada apa-apanya. Lagi pula, dia adalah adik ipar ketua tim Lin. Dengan Lin Yi di belakangnya, proyek ini pasti tidak akan gagal. Paling buruknya, dia hanya akan mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit. Kecil kemungkinan dia akan rugi. Lihat, di saat kritis ini, kau bahkan tidak bisa diandalkan seperti orang luar. Lin Yi menatap Xiao Bing. Dia menyebutmu orang luar. Apa kau yakin masih mau berinvestasi padanya? Tidak, tidak, tidak. Aku salah bicara, salah bicara. Asal kamu mau berinvestasi padaku, apalagi memanggilku, kakak, bahkan memanggilku, kakak ipar, pun tidak masalah. Itu keterlaluan. Aku sungguh tidak pantas mendapatkan kakak iparmu, kata Xiao Bing sambil menutup mulutnya sambil tertawa. Pokoknya, jangan salah paham. Hubungan kita baik-baik saja. Kita tidak punya hubungan yang buruk seperti itu. Aku tahu itu. Aku tidak salah paham sejak awal,
tapi kamu tetap harus menginvestasikan 50 juta itu. Itu urusan lain. Lin Yi. Xiaobing. Kakak ipar ketua tim Lin sungguh hebat. Bab 1603. Lari setelah bertingkah keren. Kakak ipar, apakah kamu ada waktu malam ini? Maukah kamu datang ke perusahaanku untuk melihat-lihat? Sejak tahun baru, Song Jiayu dan Ji Qingyan semakin sering mengobrol. Namun, banyak topik berkisar pada Lin Yi. Ji Qingyan tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk memamerkan Lin Yi. Dia menceritakan semuanya secara rinci, memaksa Song Jiayu untuk mengaguminya. Hanya dalam 2 tahun, ia telah mendirikan perusahaan seperti Lingyun Group. Kemampuannya tak perlu diragukan lagi. Jadi, dia benar-benar ingin Lin Yi pergi ke perusahaannya dan memberinya bimbingan. Tidak malam ini. Aku ada janji makan malam dengan sekretaris Lu. Kita bicarakan besok pagi. Setuju. Aku jemput kamu besok pagi dan kita ke kantorku bareng. Sebaiknya kamu berangkat pagi-pagi. Aku ada urusan lain di sore hari. Baiklah, tidak masalah. Song Jiayu tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, Lin Yi baru saja keluar dari gedung, jadi wajar saja baginya bertemu dengan orang penting. Pada saat ini, dia tidak pernah menyangka kalau kakak iparnya akan pergi ke pesta kolam renang. Sekitar 1 jam kemudian, mereka bertiga selesai makan. Agar tidak membuat Song Jiayu curiga, mereka bertiga berpisah. Namun, Lin Yi bertemu dengan Xiaobing di persimpangan tidak jauh dan melaju menuju pesta kolam renang. Pesta kolam renang diadakan di Hotel Bintang 5 di tepi Sungai Qiantang. Ada kolam renang terbuka di luar, yang menjadi tempat populer untuk merekam video pendek. Banyak selebriti internet wanita telah pernah ke sini sebelumnya, tetapi Xiaobing telah memesan seluruh tempat hari ini. Pestanya besar sekali. Totalnya ada 50-60 orang. Mengetahui bahwa pesta hari ini dipersiapkan khusus untuk Lin Yi, banyak orang datang untuk bersulang untuknya, berharap untuk mengenalnya. Meskipun identitasnya masih belum diketahui, hal itu pasti penting. Kalau tidak, Xiaobing tidak akan memperlakukannya seperti ini. Menatap paha indah di depannya, Lin Yi mendesah. Ia merasa seperti seorang kaisar zaman dahulu yang tidak ada bedanya. Kak Lin, gimana perasaanmu? Gadis-gadis ini lumayan, kan? Duduk di bangku putih, Xiaobing mengenakan kacamata hitam dan bikini abu-abu, memperlihatkan sosoknya yang bagus. Kualitasnya lumayan, tapi kenapa ada beberapa yang usianya 30-an? Mereka agak tua, iya. Ketua tim Ning bilang kau lebih suka keluarga terhormat, jadi aku membantumu memilih beberapa keluarga berkualitas tinggi, kata Xiaobing. Mereka memang agak tua, tapi masih sangat menawan. Lumayan. Lin Yi menatap Xiaobing. Untung saja kau seorang gadis, kalau tidak, kau akan jadi orang tua mesum. Aku juga merasakan hal yang sama. Terkadang, melihat gadis-gadis montok ini benar-benar membuatku bergairah. Xiaobing mendesah. Jika bukan karena perasaan yang kurasakan saat memikirkanmu, aku akan berpikir ada yang salah dengan orientasi seksualku. Kau baru saja mengingatkanku. Masalah sepenting ini harus dibagi dengan teman-teman lamaku yang mesum itu. Dengan itu, Lin Yi mengambil teleponnya dan menghubungi video WeChat Qin Han. Saat dering itu hendak berakhir, Qin Han mengangkatnya. Lin Yi menyadari bahwa Qin Han agak berisik. Dia tampak mabuk dan wajahnya memerah. Dia melihat bagian dalam ruangan itu tampak sedikit seperti toko barbeque miliknya. Kalian benar-benar bahagia, kata Lin Yi sambil tersenyum. Tidak buruk, kata Qin Han dengan sok. Aku ingin mengajakmu keluar, tapi status keluargamu semakin memburuk dari hari ke hari. Kau dikendalikan oleh Presiden Ji, jadi aku memutuskan untuk tidak mengajakmu. Sambil berbicara, Qin Han bahkan memutar kamera. Liang Jinming dan Gao Zongyuan juga masuk ke dalam frame satu demi satu. Pada saat yang sama, ada lebih dari 10 model selebriti internet di sekitar mereka. Kalian bersenang-senang. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hampir tidak bisa bertahan, kata Liang Jinming sambil tertawa. Jangan salahkan saudaramu karena bersikap tidak manusiawi. Kami sungguh tidak ingin kamu pulang dan berlutut di hadapan istrimu, jadi kami sendiri yang harus keluar. Liang Jinming bahkan lebih sombong daripada Qin Han. Sambil berbicara, ia bahkan mencium model wanita di sampingnya. Lihat wajahmu yang sombong itu. Benar-benar tak tahu malu. Kalau ada hal baik terjadi di masa depan, aku nggak akan telpon kalian lagi. Berhenti. Kalau kamu yang dulu, kami pasti percaya. Tapi sekarang kamu sudah ditundukkan oleh Presiden Ji, berhentilah menyombongkan diri. Jika kamu mengatakan itu, aku tidak akan berdiri dalam upacara. Saat berbicara, Lin Yi berseru, gadis-gadis, berkumpul dan sapa. Yang akan datang. Satu persatu, para model selebritas internet berbalut pakaian renang mencondongkan tubuh ke depan kamera Lin Yi. Mereka semua menggoda dan memamerkan lekuk tubuh mereka yang menawan. Sialan.
Mereka bertiga mengumpat serempak, dasar kau hina sekali. Beraninya kau mengambil semua makanan itu untuk dirimu sendiri. Terlalu berlebihan. Aku ingin mengundang kalian, tapi aku tidak menyangka kalian sudah punya rencana. Aku hanya bisa minta maaf. Lin Yi menghela napas. Agak sulit mengurus begitu banyak gadis sendirian. Sialan, aku akan melaporkanmu. Lin Yi mengabaikan Qin Han dan menutup panggilan video. Sungguh sangat mengasyikkan untuk melarikan diri setelah pamer. Kenapa kau menutup videonya? Beri aku kesempatan untuk memamerkan tubuhku juga, kata Xiao Bing. Kalau tidak, baju renangku akan terbuang sia-sia. Lupakan yang lain, dengan tubuhmu, lebih baik aku simpan saja. Sayang sekali kalau aku perlihatkan pada orang-orang tua mesum itu. Jika kamu mengatakannya lebih awal, aku akan mengirimkan beberapa foto pribadi kepadamu nanti, dijamin akan membuatmu terjaga di malam hari. Itu, berhasil. Nona Xiao, ada sesuatu yang terjadi. Sebelum Lin Yi bisa mengatakan apapun, seorang pria parubaya berjas berlari mendekat. Lin Yi masih memiliki sedikit kesan tentangnya. Dia adalah manajer hotel, dan dialah yang menyambutnya ketika dia datang. Ada apa? Kenapa kamu begitu panik? Ada mobil 570 putih terparkir di luar. Seharusnya itu mobilmu, kan? Milikku, ada apa? Lin Yi berdiri dan bertanya. Baru saja, beberapa orang tiba-tiba datang dan menghancurkan mobilmu dengan senjata. Petugas keamanan kami sempat berkonflik dengan mereka, tetapi mereka juga dipukuli oleh orang-orang itu. Hah! Lin Yi dan Xiao Bing saling memandang. Mereka merasa masalah ini sedikit membingungkan. Lin Yi berasal dari Zonghai dan tidak mengenal banyak orang di sini. Di sisi lain, keluarga Xiao adalah keluarga nomor satu di Yuhang. Menyebut nama mereka saja bisa membuat banyak orang ketakutan sampai-sampai ingin mengompol. Siapa yang berani merusak mobil mereka dan membuat masalah? Ayo keluar dan lihat-lihat. Mereka berdua bergegas mengenakan pakaian dan berjalan keluar hotel. Setelah keluar, mereka berdua menyadari bahwa bagian luar hotel berantakan. Mobil 570 miliknya sudah hancur tak bisa dikenali lagi. Mustahil untuk mengendarainya lagi. Lebih dari selusin petugas keamanan hotel juga dipukuli hingga kepala mereka berdarah. Untungnya, mereka tidak dalam kondisi kritis. Lin Yi menyipitkan mata dan melihat lebih dari 10 orang berdiri di samping mobilnya. Mereka tampak asing dan ia tidak mengenali satu pun dari mereka. Namun, pada saat ini, Xiao Bing berkata, Qian Yi, apa maksudnya ini? Bab 1604. Siapa di antara kalian yang berikutnya? Hei, kalau bukan Bing Bing. Melihat Xiao Bing, Qian Yi berpura-pura terkejut dan berkata, kenapa kamu di sini? Apa kamu di sini untuk makan malam dengan teman? Jangan pura-pura bodoh. Kenapa kamu hancurkan mobil temanku? Mobil temanmu. Qian Yi mundur selangkah dan menatap mobil Lin Yi. Lihat keributannya. Kita di sini untuk memberi pelajaran pada yang lain. Aku tidak menyangka akan menabrak mobil yang salah. Aku sangat malu. Kau sengaja melakukan ini, kata Xiao Bing dingin. Sebaiknya kau beri aku penjelasan. Ini belum berakhir. Kurasa tidak. Aku baru saja menabrak mobil. Bukan masalah besar. Mengingat hubungan kita, apa perlu meminta kompensasi? Qian Yi menyalakan sebatang rokok dan menatap Lin Yi dengan provokatif. Kurasa anak ini bukan orang baik. Siapa yang tahu dari mana dia mendapatkan mobil ini? Bukan masalah besar. Tapi sebaiknya kau ingatkan dia bahwa keamanan Yuhang akhir-akhir ini kurang baik. Dia pasti tidak mau mendapat masalah lagi. Dengan itu, Qian Yi melambaikan tangannya dan memanggil orang-orang di sekitarnya. Ayo pergi dan cari tempat untuk minum. Kamu menghancurkan mobilku dan ingin pergi begitu saja. Qian Yi dan yang lainnya berhenti. Mereka mengira Xiao Bing akan membela pria ini. Tanpa diduga, dia pun menyuarakan suaranya. Harus dikatakan bahwa anak laki-laki tampan ini cukup berani. Apakah kamu yakin sedang berbicara dengan kami? Si Antek, Li Ming, berjalan mendekat dan berkata, apa kau pikir dengan Suster Bing di sisimu, kau punya seseorang untuk mendukungmu? Beranikah kau berbuat sesukamu di depan kami? Aku tidak tahu kenapa kau melakukan ini, tapi aku datang ke Yuhang dan tidak ingin membuat masalah. Kalau kau memberiku kompensasi yang cukup, aku akan melupakan masalah ini. Tapi, kalau kau tidak memberiku kompensasi, kita harus bicara baik-baik. Ngobrol, tanya Li Ming dengan ekspresi berlebihan. Bagaimana kalau ngobrol dengan kami? Mau ke polisi? Haha, ayo, ayo. Aku punya telepon di sini. Aku akan meneleponmu. Qian Yi dan orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Seorang gigolo biasa benar-benar berani mengancam mereka. Begitu dia berhadapan dengan mereka, dia akan menyadari betapa hebatnya mereka. Selama proses ini, Xiao Bing tidak mengatakan sepatah kata pun. Orang-orang ini sedang mencari kematian, jadi mereka tidak bisa menyalahkan orang lain atas nasib mereka. Melihat sikapmu,
Sepertinya kalian sengaja membuat masalah, kan, kata Lin Yi ringan. Dengar, ini salahmu. Kami tidak sengaja menargetkanmu. Kami hanya menabrak mobil yang salah. Bagaimana bisa kau bilang kami sengaja membuat masalah, kata Li Ming. Tapi, kami tidak mau repot-repot menjelaskan terlalu banyak. Kau boleh berpikir sesuka hati, tapi sebaiknya kau tahu posisimu. Suster Bing belum mengatakan apapun. Kau seharusnya tahu apa yang harus disimpulkan dari ini. Jangan cari masalah. Lin Yi tersenyum. Aku ingin tahu apa artinya ini. Ada yang salah dengan otakmu. Apa perlu dijelaskan? Tanya Li Ming dengan ekspresi berlebihan. Dia bahkan tidak berani bicara, tapi kamu masih saja bersikap tenang. Apa kamu tidak sedikit mendera? Sebelum Li Ming selesai berbicara, Lin Yi menamparkan wajahnya. Dengan telapak tangan ini, seakan-akan seluruh dunia terdiam. Selain Xiao Bing, tidak seorang pun menyangka Lin Yi akan menamparkan Li Ming di depan umum. Apakah dia sedang mencari kematian? Beraninya kau memukulku. Aku akan membunuhmu. Li Ming sangat marah. Dia tidak tahan lagi. Meskipun dia berdiri di bawah, dia masih kelas E. Dia benar-benar ditampar oleh seorang gigolo murahan. Baginya, ini adalah penghinaan besar. Aku akan membunuhmu. Dia mengumpat dengan marah. Li Ming mengayunkan tinjunya ke Lin Yi. Dia tidak berniat menahan diri. Mendera. Disertai suara nyaring, tinju Li Ming membeku di udara. Dia terkejut ketika menyadari Lin Yi telah mencengkeram tinjunya. Bagaimana ini mungkin? Para kaki tangan Li Ming berseru serempak. Tidak peduli apa, standar Li Ming telah mencapai kelas E. Kemampuan tempurnya bahkan lebih baik daripada pasukan khusus. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan melawannya? Persetan. Li Ming mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Lin Yi, tetapi dia segera menyadari bahwa dia tidak berdaya. Rasanya seperti dia sedang dicengkeram oleh sepasang tang. Dengan levelmu, kau masih berani menantangku. Suara mendesing. Lin Yi tidak memberi Li Ming kesempatan berbicara dan menendang perutnya. Puff. Seteguk darah menyembur keluar. Li Ming sangat kesakitan hingga organ-organ dalamnya kejang-kejang. Ia berlutut di tanah dan tak bisa berdiri. Ayo, kita lihat bagaimana kamu akan menghadapiku. Suara mendesing. Tendangan lain mendarat tepat di dadanya. Mata Li Ming melebar, dan ekspresinya membeku dalam sekejap. Namun, dia pingsan setelah beberapa detik. Qian Yi dan yang lainnya tercengang saat melihat keadaan Li Ming yang menyedihkan. Tidak seorang pun menyangka Lin Yi begitu kejam. Dia tidak memperlakukan Li Ming sebagai manusia. Kedua, dia bisa mengalahkan Li Ming dengan cara yang begitu merusak. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia juga telah belajar cara mengerahkan tenaga dalam dantiannya. Dia bukan orang biasa. Memikirkan hal ini, Qian Yi menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Ini sungguh di luar dugaan. Dia ternyata orang yang sama dengan kita. Jangan menyanjung dirimu sendiri. Sampah sepertimu tidak pantas berhubungan denganku. Sialan, aku akan membunuhmu. Orang-orang di sekitar Qian Yi mengutuk dan bergegas menuju Lin Yi. Xiao Bing mendengus dingin dan berkata, sebaiknya kau mundur. Aku akan mengatakan ini dulu. Jika kau berani melangkah lebih jauh, kau harus menanggung akibatnya. Hehe. Kenapa? Kamu takut? Qian Yi mencibir, awalnya, aku tidak ingin meminta pertanggungjawabannya, tetapi karena dia telah memukuli Li Ming, aku tidak bisa disalahkan lagi. Lagi pula, Li Ming adalah salah satu anak buahku. Aku harus membelanya dan mendapatkan kembali rasa hormat kita. Kalau begitu kamu harus menanggung akibatnya. Jangan coba-coba menakutiku dengan itu. Aku tahu keluarga Xiaomu adalah keluarga nomor satu di Yuhang, tapi statusmu tidak berguna melawanku. Bagi orang-orang seperti kita, pada akhirnya, semuanya bergantung pada kekuatan. Saat dia berbicara, tatapan Qian Yi tertuju pada Lin Yi. Sekarang setelah hal seperti ini terjadi, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Lakukan. Atas perintah Qian Yi, selusin orang yang dibawanya bergegas menuju Lin Yi. Dasar orang bodoh. Sambil bergumam dingin, Lin Yi mengeluarkan belati dari pinggangnya dan mencengkeram kera orang di depan. Itu ditujukan ke perut bagian bawahnya. Itu menembusnya dengan kuat. Teriakan pun terdengar. Orang di depan memegang lukanya dan merasa seperti bola kempes. Seluruh tenaganya tersedot keluar dan ia terbaring di tanah dengan mata terbelalak. Metode kejam Lin Yi mengejutkan Qian Yi dan yang lainnya lagi. Kali ini, tidak ada yang berani bergerak. Mereka semua terpaku di tanah, linglung. Jika mereka tidak hati-hati, mereka juga akan tergeletak di tanah seperti mereka berdua. Lin Yi berjongkok dan menggunakan pakaian Li Ming untuk menyeka darah dari belati. Siapa di antara kalian yang berikutnya? Bab 1605. Kamu seharusnya beruntung karena dia sedang dalam suasana hati yang baik. Melihat kejadian tragis seperti itu, bohong kalau dibilang mereka tidak takut. Terlebih lagi, mereka menyadari masalah yang sangat serius.
Pria di depan mereka lebih kuat dari mereka semua. Belum lagi pertarungan 1 lawan 1, kalaupun mereka semua menyerang bersamaan, belum tentu mereka bukan tandingannya. Semua orang merasa bahwa level Lin Yi mungkin telah mencapai kelas D. Mustahil menghadapinya dengan orang-orang yang hadir. Kakak Yi harus maju. Mundur semuanya. Qian Yi tidak membiarkan orang-orang ini berkorban tanpa rasa takut. Ia menatap Lin Yi dan perlahan berjalan 3 meter di depannya. Aku benar-benar meremehkanmu. Qian Yi menatap Lin Yi. Untuk bisa mengalahkan mereka sampai sejauh ini, kau pasti sudah mencapai kelas D, kan? Cerdik. Setelah mengetahui level Lin Yi, Qian Yi merasa lebih percaya diri. Dia juga kelas D meskipun mereka berada di level yang sama, bakat dan waktu latihan mereka berbeda. Memberinya pelajaran seharusnya tidak menjadi masalah. Kedua saudaraku telah dipukuli olehmu. Bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan? Saudara Yi, kita tidak bisa melepaskannya hari ini. Kita harus membuatnya membayar. Dengan dukungan Qian Yi, belasan orang di belakang mereka tidak lagi takut pada Lin Yi. Mereka semua menjadi sombong lagi dan menunjuk-nunjuk dia. Saudara Yi adalah instruktur mereka. Levelnya terlalu tinggi, dan dia memiliki banyak pengalaman tempur. Di seluruh kota Yuhang, hanya putra tertua keluarga Wei yang mampu melawannya hingga seri. Bahkan dapat dikatakan bahwa saudara Yi tidak terkalahkan di tingkat kelas D. Tidak perlu takut pada pria ini. Apakah menurutmu itu mungkin? Lin Yi tersenyum, sama sekali tidak menganggap serius Qian Yi. Karena kamu begitu tidak tahu malu, aku harus minta maaf. Kamu tidak akan bisa meninggalkan kota Yuhang hari ini. Begitu dia selesai berbicara, tinju Qian Yi menyerbu ke arah Lin Yi. Semua orang tersenyum dingin saat melihat Lin Yi. Seolah-olah mereka sudah dapat melihatnya berlutut dan memohon belas kasihan. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan. Mereka terkejut ketika menyadari bahwa pria itu telah menendang saudara Yi. Pada saat ini, serangan Lin Yi bagaikan palu berat yang menghantam tubuh Qian Yi. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Kalau saja tidak ada yang menangkapnya dari belakang, dia pasti sudah terjatuh ke tanah dalam kondisi yang menyedihkan. Batuk, batuk, batuk. Qian Yi memegangi dadanya dan terbatuk keras. Bahkan pakaian di dadanya pun berlumuran darah. Melihat kejadian itu semua orang menjadi panik. Tak seorang pun menyangka bahwa saudara Yi yang di mata mereka dianggap tak terkalahkan di Yuhang, akan dikalahkan orang lain hanya dengan satu jurus. Mata Qian Yi dipenuhi ketakutan, dan tatapannya pada Lin Yi tak lagi sesombong sebelumnya. Selangkah demi selangkah, Lin Yi berjalan menuju Qian Yi. Orang-orang yang berdiri di belakangnya diselimuti aura mengerikan Lin Yi. Mereka begitu ketakutan hingga mundur, tak berani terseret bersama Qian Yi. Berdiri di depan Qian Yi, Lin Yi menatapnya. Kenapa kau memprovokasiku tanpa alasan? Tidak ada permusuhan di antara kita. Kenapa kau melakukan ini? Kuakui aku bukan tandinganmu. Aku mengaku kalah. Aku tidak akan melanjutkan masalah ini hari ini. Batuk, batuk, batuk. Qian Yi mulai terbatuk hebat, matanya berkilat tajam, kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan Yuhang. Saya tahu sedikit tentang situasi Anda pasti dari perusahaan keamanan Longding. Benar sekali, itu perusahaan keluarga kami. Qian Yi tidak terkejut bahwa Lin Yi mengetahui hal-hal ini. Xiao Bing pasti sudah menceritakan semuanya padanya. Ada beberapa hal yang perlu kau ketahui. Meskipun keluarga Xiao adalah keluarga nomor 1 di Yuhang, itu hanya di permukaan. Dari segi kekuatan, kita tidak kalah dari mereka berdua. Qian Yi tidak berbohong. Gelar keluarga nomor 1 lebih tentang akumulasi kekayaan daripada hal lainnya. Xiao Bing datang ke Brigade Pengawal Pusat untuk mengkonsolidasikan status keluarganya dan memperoleh lebih banyak keuntungan. Akan tetapi, selain uang, keluarga Xiao mungkin tidak sebaik keluarga Qian. Lalu, apa yang ingin kamu katakan? Lin Yi menatap Qian Yi. Apakah kamu pikir kamu bisa mengancamku dengan ini? Kamu tidak perlu berpura-pura tegar. Kita semua sudah dewasa. Kita tahu bagaimana mempertimbangkan untung ruginya. Qian Yi mencibir. Aku sudah memberimu taruhannya. Kau tahu betul apa yang harus kau lakukan. Aku tidak ingin bicara omong kosong lagi denganmu. Suara mendesing. Tendangan Lin Yi mendarat tepat di wajah Qian Yi. Di bawah kekuatan yang sangat besar, tubuh Qian Yi tidak dapat menahannya dan dia terlempar ke samping. Namun kali ini, tak seorang pun mengangkatnya. Ia jatuh tersungkur ke tanah, rasanya tulang-tulangnya hampir remuk. Lin Yi berjalan mendekat dan mencengkeram kerah Qian Yi. Bisakah kamu mengulangi apa yang baru saja kamu katakan? Dibandingkan sebelumnya, sikap Qian Yi telah berubah drastis. Kesombongannya lenyap, digantikan oleh rasa takut. Aku salah. Ini salahku. Biarkan aku kembali. Kalau kamu tahu ini akan terjadi, kenapa kamu melakukannya sejak awal? Kamu dipukuli tanpa alasan. Aku kasihan padamu, kata Lin Yi acuh tak acuh. Namun, aku sudah melihat banyak orang sepertimu.
Kau meminta maaf dengan tulus dan akan menemukan seseorang untuk membalas dendam saat kau kembali. Namun, itu tidak masalah bagiku. Aku akan menginap di sini malam ini. Jika kau ingin membalas dendam, silakan datang ke hotel untuk mencariku. Berapapun orang yang datang, aku akan menghadapi mereka semua. Qian Yi tidak mengatakan apapun. Karena apa yang dikatakan Lin Yi persis seperti apa yang dipikirkannya. Bagaimanapun, dia adalah tokoh yang memiliki reputasi baik di kalangan ini. Dia tidak terima dipukuli sampai seperti itu. Jika dia tidak bisa membalas dendam, dia tidak layak tinggal di kota Yuhang. Kakak Lin. Pada saat ini, Xiao Bing berjalan menuju Lin Yi. Mereka sudah belajar dari kesalahan mereka. Kita berhenti di sini saja. Ada orang di sekitar sini. Tidak baik meledakkan sesuatu. Lin Yi juga tahu bahwa identitasnya istimewa, dan dia harus berhenti sebelum keadaan menjadi terlalu buruk. Lagi pula, anjing-anjing ini tidak mau mengubah kebiasaan mereka. Kecuali mereka dibunuh, mereka pasti akan mencari masalah. Namun, sekarang ada banyak orang yang menonton di pinggir jalan, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik dia membiarkan mereka pergi saja. Lin Yi melemparkan Qian Yi dan kembali ke hotel. Qian Yi terjatuh ke tanah, terengah-engah, namun tatapannya tertuju pada Xiao Bing. Xiao Bing, apakah kamu puas sekarang karena aku telah jatuh ke kondisi seperti ini? Kalian yang datang untuk membuat masalah. Apa hubungannya ini denganku? Percuma saja membicarakan ini sekarang. Biar ku katakan, meskipun keluarga Xiaomu adalah keluarga nomor 1, aku tidak takut padamu. Permusuhan antara kedua keluarga kita sekarang sudah nyata. Xiao Bing menatap Qian Yi dan berkata tanpa ekspresi. Kalau begitu, biar ku beritahu juga. Seharusnya kau senang dia sedang senang hari ini. Kalau tidak, aku tidak tahu apakah kau bisa pergi dengan selamat. Petik 2. Bab 1606. Lu Beichen yang licik. Qian Yi dan orang-orang yang dibawanya semuanya terdiam tertegun. Dia hanya berani melihat mereka berdua pergi dan tidak berani mengatakan apapun. Saudara Yi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Salah satu dari mereka berjalan dan membantu Qian Yi berdiri. Ayo kita kembali dulu dan bawa Li Ming dan yang lainnya ke rumah sakit. Setelah itu, aku akan mengurus masalah ini. Setelah berurusan dengan Qian Yi, Lin Yi dan Xiao Bing kembali ke hotel dan memberi kompensasi kepada staf hotel. Kemudian, mereka melanjutkan pesta pakaian renang tanpa terpengaruh. Kakak Lin, suruh seseorang untuk mengurus mereka, tanya Xiao Bing sambil menatap Lin Yi. Aku akan mengurusnya, tapi aku tidak butuh bantuan siapapun. Sebenarnya, Paman Qian Yi cukup kuat. Sepertinya dia sudah mencapai ambang batas kelas C, dia bisa dianggap setengah kelas C. Xiao Bing berpikir sejenak dan berkata. Kudengar dia bahkan bertarung dengan petarung kelas C dan bertahan beberapa lama sebelum akhirnya kalah. Kurasa dia tak terkalahkan di kelas D, kalau tidak, perusahaan mereka tidak akan setenar ini. Tidak perlu panik, kata Lin Yi, biarkan saja mereka datang. Ketua tim hebat sekali. Xiao Bing menyesap jusnya. Kalau begitu, kami tunggu di sini. Lin Yi mengangguk. Tidak perlu memperhatikan mereka. Banyak sekali gadis montok. Kenapa kau memikirkan mereka? Xiao Bing terkekeh. Tapi, masalah ini bermula karena aku. Aku harus merepotkan ketua tim untuk membantuku mengatasinya. Sudah kuduga. Kaulah masalahnya. Iya, apapun yang terjadi, aku tetap anggota timmu. Kamu harus membantuku, kata Xiao Bing. Jika terjadi hal terburuk, kau hanya akan memanfaatkanku. Aku merasa kamu memanfaatkanku. Sial, kita tidak bisa bersenang-senang bersama lagi. Di rumah sakit afiliasi pertama Universitas Kedokteran Yuhang. Setelah meninggalkan hotel, mereka bertiga dikirim ke sini. Keluarga 3 orang juga datang ke sini segera setelah mendengar anak-anak mereka terluka. Ada 3 orang berdiri di depan tempat tidur Qian Yi. Salah satu dari mereka memegang tongkat. Janggut dan rambutnya sudah putih semua. Dia sudah tua. 2 orang lainnya adalah pria parubaya berusia 50-an dengan ekspresi muram. Orang tua yang memegang tongkat jalan bernama Qian Xiangdong, dan dia adalah kakek Qian Yi. 2 pria parubaya lainnya adalah Qian Lianghai, ayah Qian Yi, dan Qian Lianjun, paman kedua Qian Yi. Dokter, bagaimana kabar anak saya? Tanya Qian Lianghai. 2 tulang rusuknya patah, tapi dia baik-baik saja. Dia akan pulih setelah beberapa bulan pemulihan, kata dokter. 2 lainnya berada dalam situasi yang lebih serius, tetapi nyawa mereka tidak dalam bahaya. Setelah memastikan keselamatan Qian Yi, keluarga Qian menghela napas lega. Nak, apakah kamu ingat seperti apa rupa orang yang menabrakmu? Qian Lianghai bertanya dengan suara rendah. Aku ingat. Dia ada di Hotel Hyatt. Kita bisa menemukannya kalau kita ke sana sekarang. Mari kita tenang dulu, kata Qian Xiangdong. Levelnya di atasmu, dan dia bersama gadis keluarga Xiao. Orang seperti ini pasti punya latar belakang yang kuat.
Kalau kita menyerang gegabah, bisa jadi kita yang rugi. Apakah kita akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Tanya Qian Liangjun. Sejujurnya, tidak ada keluarga besar di Zonghai yang layak mendapatkan perhatianku. Memukul keponakanku adalah provokasi yang nyata. Kita tidak perlu takut pada keluarga-keluarga biasa itu, tapi jangan lupakan Brigade Garda Pusat. Qian Xiangdong mendesah, seolah sedang memikirkan apa yang terjadi saat itu. Kudengar gadis kecil dari keluarga Xiao sudah bergabung dengan Brigade Garda Pusat, dan pria di sampingnya sangat terampil. Mungkin mereka rekan kerja. Mendengar kata-kata Brigade Garda Pusat, saudara-saudara Qian terdiam. Ini adalah organisasi misterius milik pemerintah Huaxia, jadi sudah sewajarnya bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga Qian. Jika orang yang melukai putranya benar-benar dari Brigade Garda Pusat, masalah ini akan mudah ditangani. Kurasa kita tidak perlu peduli tentang ini, kata Qian Liangjun. Aku akan pergi dan selesaikan masalah ini dulu. Sekalipun dia benar-benar dari Brigade Garda Pusat, kita bisa menyingkirkan tanggung jawabnya karena dia tidak pernah mengungkapkan identitasnya. Itu bukan ide yang bagus, terkadang, Brigade Garda Pusat bisa bersikap tidak masuk akal, kata Qian Xiangdong. Itulah yang kukhawatirkan. Sekalipun mereka tidak secara terang-terangan mengusut masalah ini, kita tetap akan menderita kerugian besar jika kita diam-diam berkomplot melawan keluarga Qian. Tapi kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menonton. Jangan khawatir. Aku akan menelepon dan mencari tahu identitasnya. Qian Xiangdong mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lu Beichen. Saat itu, Qian Xiangdong juga bertugas di Brigade Garda Pusat, dan ia bergabung dengan Brigade Garda Pusat bersamaan dengan Lu Beichen. Namun, Lu Beichen berbakat dan cerdas, dan ia segera dipromosikan, dan Qian Xiangdong hampir tidak menjadi pemimpin tim setelah bertahun-tahun. Pemimpin tua. Setelah panggilan tersambung, Qian Xiangdong berkata sambil tersenyum, seperti orang tua yang baik hati. Sudah lama kamu tidak meneleponku. Bukankah kamu bilang kamu akan ke Yanjing bulan depan? Kapan kamu akan datang? Segera, segera. Kalau sudah waktunya, kita berdua harus minum sampai habis. Saya sudah menyiapkan makanan dan anggurnya. Silakan datang. Terima kasih atas keramahan Anda, pemimpin tua. Qian Xiangdong tersenyum dan berkata, tapi ada sesuatu yang terjadi di pihakku, aku ingin bertanya tentang seseorang. Beritahu saya. Cucu saya dipukuli. Level orang itu sangat tinggi. Saya menduga dia dari Brigade Garda Pusat. Dari Brigade Garda Pusat. Lu Beichen bergumam, apakah kamu tahu nama pihak lainnya? Saya belum yakin, tapi sepertinya nama belakangnya Lin. Cucu saya ingat seperti apa rupanya. Jelaskan dia padaku. Kemudian, melalui penjelasan Qian Yi, Qian Xiangdong menjelaskan penampilan Lin Yi kepada Lu Beichen. Di sisi lain, Lu Beichen berpikir beberapa detik dan merasa bahwa orang yang dijelaskan oleh pihak lain sedikit mirip dengan Lin Yi. Lagi pula, nama belakangnya benar, dan pihak lain sangat berani, sesuai dengan kepribadian Lin Yi. Yang terpenting adalah apa yang terjadi di Yuhang, yang hanya berjarak 200 km dari Zonghai. Sepertinya ini memang benar-benar terjadi padanya. Akan tetapi, Lu Beichen tidak akan memberikan jawaban yang akurat kecuali dia 100% yakin. Sangat sulit bagi saya untuk menilai, kata Lu Beichen. Tapi setelah apa yang terjadi, apa pendapatmu? Jika orang itu dari Brigade Garda Pusat dan punya koneksi denganmu, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Kalau tidak, aku berencana menanganinya sendiri dan tidak akan melepaskannya begitu saja. Jangan terlalu dipikirkan. Lakukan saja apa yang menurutmu benar. Entah mereka dari Brigade Garda Pusat atau bukan, itu tidak penting. Kita tidak bisa menindas orang lain hanya karena mereka punya status. Meskipun dia tidak yakin apakah itu Lin Yi, Lu Beichen tidak takut. Dia familiar dengan standar keluarga Qian. Tidak mungkin bagi mereka untuk menghadapi Lin Yi, jadi sebaiknya dia membiarkannya saja. Qian Xiangdong tampak gembira. Terima kasih, Ketua Lama. Bab 1607. Tidak ada gunanya bahkan jika kau dari Brigade Garda Pusat. Ayah, apa yang dikatakan pihak lain, tanya Qian Liangjun. Mantan pemimpin saya bilang, siapapun lawannya, tidak masalah meskipun dia dari Brigade Garda Pusat. Kita bisa mengurusnya sendiri. Dia tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Qian Xiangdong menghela napas penuh emosi dan berkata, sepertinya setelah bertahun-tahun, dia masih memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Kalau orang lain, mereka tidak akan memperlakukanku seperti itu. Saudara Qian mengangguk setuju. Pihak lain adalah sosok yang berdiri di puncak piramida Huaxia. Kebaikan yang ia berikan kepada keluarga Qian merupakan tanda bahwa ia telah merawat mereka dengan baik. Kakek, sudahkah kalian membuat keputusan? Apa yang akan kita lakukan? Fokus saja pada pemulihanmu untuk saat ini. Kita akan ke sana sebentar lagi. Dia mematahkan 2 tulang rusukmu, jadi aku akan mematahkan kedua kakinya. Tidak, aku juga ingin pergi.
Omong kosong. Kamu masih terluka. Istirahatlah yang cukup di rumah sakit dan jangan bergerak. Aku bisa pakai kursi roda. Asal aku tidak banyak bergerak, semuanya akan baik-baik saja. Biar aku ikut, kata Qian Yi dengan tegas. Jika aku tidak bisa membalas dendam secara langsung, aku tidak akan bisa tidur nyenyak lagi. Ketiganya saling memandang. Qian Xiangdong berkata, tanyakan saja pada dokter. Kalau dia mengizinkan, bawa saja dia. Oke. Malam itu, pesta kolam renang baru berakhir pada pagi hari. Mereka berdua tidak terburu-buru untuk beristirahat. Mereka menemukan restoran pinggir jalan dan menyantap roti goreng dan sate goreng sebelum kembali dengan puas. Dibandingkan dengan bahan-bahan makanan kelas atas di hotel, Lin Yi lebih menyukai restoran jenis ini. Kakak Lin, aku mau tidur. Xiaobing menguap sambil berdiri di depan pintu Lin Yi. Apa rencanamu untuk besok? Aku mau ke Kabupaten Dongsan. Ada urusan. Ada apa? Menurut rencanaku sebelumnya, aku harus latihan besok, tapi sekarang setelah ini terjadi, aku tidak perlu pergi lagi, jadi aku bebas. Aku ingin pergi bersamamu besok. Baiklah, lakukan sesukamu. Lin Yi menguap dan melihat arlojinya. Sudah lewat pukul 2 pagi. Ia hendak kembali ke kamarnya untuk tidur. Selamat malam. Kamar mereka berseberangan. Setelah membahas rencana besok, mereka kembali beristirahat. Pada saat ini, pintu lift hotel terbuka dan keluarga Qian keluar dengan wajah datar. Pria itu ada di kamar 1706, kata Qian Xiangdong. Ya, aku sudah bertanya-tanya, kata Qian Yi dari kursi roda. Mari ikut saya. Keluarga Qian dan sekitar selusin rekan Qian Yi berjalan menuju kamar Lin Yi. Tok tok tok. Qian Liangjun berdiri di depan pintu dan menendangnya beberapa kali. Dia sangat kasar. Retakan. Orang pertama yang membuka pintu bukanlah Lin Yi, melainkan Xiaobing yang tinggal di seberang. Meskipun ia bilang ingin tidur, ia tetap menggunakan perawatan kulitnya saat itu. Ketika mendengar suara pintu ditendang dari luar, ia langsung melepas maskernya dan bergegas keluar. Dia tidak menyangka keluarga Qian datang secepat itu. Melihat Xiaobing, Qian Lianghai berkata, saya sudah sering bekerja dengan keluarga Xiao Anda dan kita bisa dianggap saling kenal. Namun, Anda menghasut seseorang untuk mematahkan tulang rusuk putra saya. Perilaku seperti itu sungguh mengecewakan saya. Ini tidak ada hubungannya dengan kami, kata Xiaobing, tidak rendah hati atau sombong. Putramulah yang merusak mobil temanku dan memprovokasinya. Bagaimana mungkin kau menyalahkan kami atas hal ini? Itu cuma mobil. Apa kau harus pergi sejauh itu? Tanya Qian Lianghai dengan suara rendah. Lagi pula, saya ingat kita salah menabrak mobil. Kamu dan temanmu memang sudah keterlaluan. Jangan salahkan kami karena terus-terusan mengungkit masalah ini. Tidak masalah kalau kamu salah menabrak mobil, tapi kamu tidak punya niat untuk ganti rugi. Ini salahmu. Aku tidak mau dengar alasan apapun. Lagi pula, ini bukan urusanmu. Kuharap kau tetap di sini dan jangan ikut campur. Retakan. Tepat saat mereka berdua tengah berbincang, pintu terbuka dan Lin Yi keluar dengan pakaian acak-acakan. Aku baru saja mau tidur ketika kalian, para bajingan, datang ke sini untuk membuat masalah. Kalian memang pintar terburu-buru. Tak seorang pun menduga Lin Yi akan langsung mengumpat. Melihat wajah Lin Yi, Qian Yi yang berada di kursi roda menjadi sangat marah. Sudah kubilang, kamu tidak akan bisa keluar dari hotel ini hari ini. Sebaiknya kamu hubungi 120 sekarang. Anehnya, Lin Yi benar-benar mengangkat teleponnya dan menelepon 120. Kau terlalu sadar diri, kata Qian Liangjun dingin. Saya hanya mempersiapkannya terlebih dahulu karena kita akan membutuhkannya nanti. Karena kau punya kesadaran seperti itu, kami tak akan buang-buang napas. Berikan kakimu dan kami akan impas. Kami tak akan berdebat denganmu lagi. Jangan berlebihan, teriak Xiaobing. Biar ku katakan, kalian semua akan mati hari ini. Kalau berani menyakitinya, tak seorang pun di sini akan senang. Qian Xiangdong menatap Xiaobing dengan kilatan di matanya yang kabur. Gadis kecil, apakah kau mengancamku? Ini bukan ancaman, juga bukan alarmis. Dia dari Brigade Garda Pusat. Kau seharusnya tahu apa itu. Kalau kau menyerangnya, aku jamin para petinggi akan meminta pertanggungjawabanmu. Setelah mengonfirmasi identitas Lin Yi, ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Hal ini karena mereka telah menduga kemungkinan ini. Kau pikir aku takut? Qian Xiangdong mencibir dengan nada meremehkan. Tubuhnya memancarkan sikap seorang jenderal yang telah meramalkan seluruh situasi. Karena kau bilang begitu, sebaiknya aku beritahu saja. Sebelum aku datang, aku sudah menelepon Lu Beichen. Dia bilang siapapun lawannya, tidak masalah meskipun mereka dari Brigade Garda Pusat. Keluarga Qian kita bisa menanganinya sendiri. Jadi, menurutmu identitas ini bisa mengancamku? Xiaobing sangat terkejut. Saudara Lin adalah penyumbang besar bagi Brigade Pengawal Pusat.
Semua pemimpin sangat menghormatinya, termasuk Tuan Tualu. Bagaimana mungkin dia berkata begitu? Di sisi lain, Lin Yi tersenyum. Ia merasa Lu Beichen terlalu licik. Dia menjauh seperti orang baik, sementara Lin Yi harus menanggung bebannya sendiri. Qian Xiangdong menatap Lin Yi, matanya dipenuhi amarah. Pimpinan langsungmu sudah bicara. Sekalipun kau anggota Brigade Garda Pusat, dia tidak bisa melindungimu. Jangan berjuang sia-sia. Qian Xiangdong mengetuk-ngetukkan tongkatnya. Keluarga Qian kita tidak mudah diganggu. Karena Lu Beichen sudah mengatakannya, aku akan menerima takdirku. Tatapan Lin Yi menyapu seluruh keluarga Qian. Karena kau berani menyerangku, kau pasti membawa seorang ahli ke sini. Ayo kita mulai sekarang, atau Fajar akan segera menyingsing. Nak, kau benar-benar sombong, kata Qian Liangjun sambil berjalan keluar. Tapi sebaiknya kamu berhenti memikirkan tidur di sini dan pergi saja ke rumah sakit. Begitu dia selesai berbicara, dia mengayunkan tinjunya ke Lin Yi. Bab 1608. Pikiran sejati Lu Beichen. Ketika Qian Liangjun melihatnya, dia langsung menyerang. Semua orang secara tidak sadar mundur. Seperti yang diharapkan dari seorang instruktur. Sama seperti saat latihan, dia tidak bertele-tele. Dengan kekuatannya, pukulan ini akan menentukan pemenangnya. Tentu saja. Di mataku, instruktur Qian adalah sosok yang tak terkalahkan. Dor. Tepat saat semua orang tengah mengatakan ini, mereka tiba-tiba mendengar suara teredam. Mereka menyadari bahwa Lin Yi telah mengangkat lengan dan memblokir serangan Qian Liangjun. Kok bisa? Dia malah ngeblokirnya. Semua orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Menurut mereka, dengan standar instruktur Qian, dia bisa mengalahkan pria ini dengan jurus ini. Mustahil baginya untuk bertahan. Hasil ini jauh melampaui harapan Qian Liangjun. Dia mencibir dan berkata, aku benar-benar meremehkanmu. Kau begitu kuat di usia semuda ini. Kau tidak buruk. Aku mengerti kenapa keponakanku kalah darimu. Kamu sendiri tidak buruk, kata Lin Yi lirih. Kamu harus menjadi tokoh teratas di kelas D. Meski hanya satu pertukaran, Lin Yi memiliki pemahaman kasar tentang level Qian Liangjun. Meskipun dia sangat kuat, dia masih sedikit kalah dari Sun Manlou. Pantas saja dia bisa bergabung dengan Brigade Garda Pusat. Dia cukup terampil. Meskipun keahliannya tidak setinggi instruktur Qian, dia seharusnya masih bisa lolos. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa menangkis pukulan instruktur Qian. Kamu baru di sini. Kamu belum kenal instruktur Qian, kata seorang pria jangkung dan kurus. Kekuatan instruktur Qian bukan terletak pada pukulannya, melainkan tendangannya. Dia bahkan bisa membengkokkan pelat baja hanya dengan satu tendangan. Bayangkan betapa kuatnya dia. Itu gila. Tentu saja, meskipun instruktur Qian telah menyerang, dia tidak menggerakkan kakinya. Ini berarti dia tidak menganggap serius masalah ini. Mari kita saksikan pertunjukannya dari belakang sini. Tidak banyak kesempatan untuk menyaksikan pertarungan sungguhan seperti ini. Baiklah. Pada saat yang sama, Qian Xiangdong melirik Qian Liangjun. Jangan berlama-lama. Orang seperti dia tidak mau mendengarkan akal sehat. Lakukan saja. Qian Liangjun tidak mengatakan apa-apa sambil menatap Lin Yi. Waktu kamu menyerang keponakanku, kamu seharusnya sudah menduga hasilnya begini. Coba aku lihat apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Kali ini, Qian Liangjun tidak memukul, melainkan menendang lutut Lin Yi. Anda dapat mendengar suara tendangannya yang membelah udara, membuat orang-orang kesulitan untuk menangkisnya. Kakak Lin, hati-hati, seru Xiao Bing. Tendangannya sangat mengesankan. Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa kuatnya. Lin Yi tidak menghindar dan melakukan serangan balik dengan cara yang sama. Meskipun keduanya kelas D, Lin Yi lebih cepat dan lebih kuat. Dia memimpin dan menendang kaki Qian Liangjun. Dor! Suara teredam lainnya terdengar. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah teriakan. Qian Liangjun memegangi kakinya dan langsung jatuh ke tanah. Rasa sakitnya begitu hebat hingga wajahnya memucat dan keringat dingin mengucur dari kepalanya. Bagaimana ini mungkin? Para penonton di belakang menjerit kaget dan berdiri terpaku di tanah seolah-olah mereka telah ketakutan. Instruktur mereka benar-benar ditendang ke tanah oleh seseorang yang masih muda ini. Pemandangan ini bagaikan mimpi bagi mereka. Liangjun. Qian Lianghai segera bereaksi dan bergegas menuju Qian Liangjun. Apa kabar? Kakimu masih bisa digerakkan? Tidak, aku tidak bisa, aku merasa kakiku patah. Semua orang yang hadir terkejut. Tidak seorang pun menyangka pria di depan mereka akan mematahkan kaki Qian Liangjun dalam satu gerakan. Cepat, bawa dia ke rumah sakit. Qian Lianghai memanggil orang-orang di belakangnya, mereka bisa mengurus Lin Yi nanti. Namun, luka Qian Liangjun harus segera dirawat. Baiklah, baiklah, baiklah. Kami mengerti. Lebih dari 10 mahasiswa buru-buru menyetujui dan buru-buru mendukung Qian Liangjun keluar dari hotel. Pada saat ini,
hanya 3 orang dari keluarga Qian yang tersisa di koridor. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan dia tidak berani bertindak gegabah. Bukankah kalian di sini untuk membalas dendam? Siapa di antara kalian yang akan pergi selanjutnya? Siapa kamu sebenarnya? Kata Qian Xiangdong dengan gugup. Bukankah aku sudah bilang kalau aku dari Brigade Garda Pusat? Apa kau tuli? Menghadapi ejekan Lin Yi, keluarga Qian sangat marah tetapi tidak berani mengatakan apapun. Tidak mungkin Brigade Garda Pusat punya orang sekuat dirimu. Apa kau sudah tua dan linglung? Kau pikir aku masih pemula? Tanya Lin Yi. Saya ketua tim 1 Brigade Garda Pusat. Jangan salah paham. Pemimpin tim. Ketika identitas asli Lin Yi terungkap, Qian Xiangdong mendapat firasat buruk. Jika dia seorang pemimpin tim, semua ini akan masuk akal. Namun, dia sangat terkejut. Orang ini bisa menjadi pemimpin Brigade Garda Pusat di usia semuda itu. Seberapa luar biasa bakatnya? Keluarga Qian salah. Saya harap ketua tim Lin bisa menerima permintaan maaf kami. Qian Xiangdong membungkuk pada Lin Yi, begitu pula Qian Lianghai. Orang dengan kemampuan tempur tertinggi di keluarga Qian baru saja mengalami patah kaki. Mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Xiao Bing adalah bawahanku. Nanti, saat kau bertemu dengannya dan keluarga Xiao, bersikaplah lebih sopan. Ya, kami mengerti. Setelah mendapatkan pengampunan Lin Yi, keluarga Qian pergi dengan sedih. Xiao Bing menghela napas lega dan kembali ke kamarnya bersama Lin Yi. Ada apa dengan tetua Lu? Dia malah meminta mereka untuk merepotkanmu. Kejam sekali. Dia sengaja melakukannya. Dia cuma mau aku menghajar mereka. Hah? Apa maksudmu? Lin Yi tersenyum dan berkata, pertama-tama, kau harus mengerti satu hal. Selama kau masuk Brigade Garda Pusat, kau akan menjadi salah satu anak buah tetua Lu. Selama kau tidak melakukan kejahatan keji, dia akan mendukungmu. Banyak orang bilang tetua Lu protektif terhadap rakyatnya sendiri. Aku tahu itu, tapi dilihat dari sikap mereka, mereka pasti juga dari Brigade Garda Pusat. Apa motif tetua Lu melakukan ini? Karena orang-orang ini semakin arogan, kata Lin Yi. Orang-orang seperti kami istimewa dibandingkan orang biasa. Ditambah dengan pengaruh keluarga asli kami, jika kami mendominasi suatu wilayah, kami akan setara dengan pengikut zaman dahulu. Xiao Bing memutar matanya seolah dia mengerti apa yang dimaksud Lin Yi. Orang-orang seperti kami, jika terlalu tersebar di masyarakat tanpa mengabdi pada negara, akan menjadi ancaman potensial. Cerdas, puji Lin Yi. Seperti wajib militer nasional tahun lalu, tampaknya luas tetapi sebenarnya tidak. Saya dengar dari penatua Lu bahwa skala ini mungkin bahkan tidak mencapai 20% dari total jumlah. Dengan kata lain, mereka ingin mempertahankan bakat dan kemudian mengembangkannya sendiri. Jika tidak dibatasi, kekuasaan mereka akan semakin besar, kekayaan mereka akan semakin terkumpul, pengaruh mereka akan semakin meluas, dan pada akhirnya, rakyat biasalah yang akan benar-benar menderita. Bab 1609. Tak berbentuk. Setelah beberapa detik terdiam, Xiao Bing tampaknya memahami niat Lu Beichen. Tetapi bahkan dengan status penatua Lu, mungkin sangat sulit baginya untuk mengubah situasi saat ini. Tentu saja, betapapun hebatnya dia tetaplah manusia. Lagi pula, dia sudah tua dan kehilangan energi masa mudanya. Tidak banyak yang bisa dia lakukan, tetapi dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Ini berlaku untuk keluarga Wei dan keluarga Qian sebelumnya. Dia ingin memanfaatkanku untuk memberi mereka pelajaran. Sebenarnya, setahu saya, banyak orang yang memenuhi persyaratan pendaftaran Brigade Garda Pusat. Lagi pula, kemungkinan besar mereka akan terpilih, tetapi keluarga mereka melarang mereka, kata Xiao Bing. Itulah intinya, kata Lin Yi. Ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Kalau bukan karena penatua Lu yang menekannya, mungkin akan ada masalah lain yang muncul. Lagi pula, keluarga Xiaomu telah memantapkan posisimu sebagai keluarga nomor 1 di Yuhang hanya dalam beberapa bulan. Jangan berpikir itu karena aku membantumu di balik layar. Sebagian besar dilakukan hanya dengan sepenggal kata dari tetua Lu. Semuanya hanya untuk pamer. Petik 2. Aku mengerti. Xiao Bing meregangkan badan. Kalau tidak ada urusan lain, aku tidur dulu. Aku akan menemanimu ke Kabupaten Dongsan besok. Itu artinya aku harus melakukannya di belakang kakak iparmu. Bagaimana menurutmu, kata Lin Yi. Menginaplah di hotel besok. Tunggu kabar dariku. Tentu saja. Setelah mengobrol sebentar, mereka berdua kembali ke kamar masing-masing untuk tidur. Sekitar pukul 8 pagi, terdengar ketukan di pintu kamar Lin Yi dan Song Jiayu masuk sambil tersenyum. Ini bahkan belum jam 8.30. Kenapa kau datang sepagi ini dan mengganggu istirahatku? Tanya Lin Yi dengan linglung. Aku hanya cemas, menunggumu datang dan membimbingku dalam pekerjaanku. Siapa tahu, mungkin aku akan menjadi tokoh terkenal yang namanya juga akan masuk dalam peringkat nasional, kata Song Jiayu. Tapi ngomong-ngomong,
Kamu seharusnya bisa masuk ke peringkat, kan? Daftar seperti itu bukan hal yang baik, siapapun yang masuk akan kena sial. Jangan pikirkan hal-hal itu. Fokuslah pada apa yang ada di depanmu dulu. Song Jiayu meraih pakaian Lin Yi. Cepat, cepat, cepat. Cepat mandi dan pakai bajumu. Kebetulan hari ini Senin. Sesuai tradisi, perusahaan kami sedang rapat dan kami kehilangan orang penting sepertimu. Tunggu, tunggu. Lin Yi pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Antusiasme Song Jiayu terhadap kewirausahaan mengejutkannya. Belum lagi hal lainnya, lihat saja lingkaran hitam di bawah matanya, orang bisa tahu kalau dia sering merasa khawatir. Namun, lingkaran modal saat ini tidak dapat ditaklukkan hanya dengan kerja keras saja. Kekuatan fisik, kecerdasan, dan risiko. Ketiganya mutlak diperlukan. Bagi seseorang yang jujur dan tulus seperti dia, jika dia bertemu dengan orang baik, dia pasti bisa berkembang pesat. Namun, jika ia bertemu seseorang dengan motif tersembunyi yang diam-diam mempersulitnya, kemungkinan besar ia akan jatuh terpuruk. Inilah bahaya pasar modal. Sulit untuk membedakan siapa orang baik dan siapa orang jahat. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia akan berakhir meninggal. 10 menit kemudian, setelah Lin Yi selesai mandi, Song Jiayu telah menyiapkan pakaian yang akan dikenakannya. Jika ia juga mengenakan pakaian pelayan, suasananya akan semakin sempurna. Setelah persiapan selesai, mereka berdua pergi ke ruang makan untuk makan. Kemudian, mereka pergi ke perusahaan Song Jiayu. Kota Yuhang, pengembangan teknologi baru Ko, Ltd. Letaknya di kawasan industri berteknologi tinggi di kota Yuhang. Ada lebih dari selusin perusahaan seukuran mereka. Meskipun lokasinya agak terpencil, harga sewanya murah. Beberapa usaha kecil dan mikro memilih untuk memulai usaha sendiri di sini karena keterbatasan dana. Kantor perusahaan itu tidak besar, hanya sekitar 200 meter persegi. Ada puluhan komputer dan beberapa peralatan kebugaran di dalamnya. Semua barang milik perusahaan disimpan di sini. Perusahaan telah menyiapkan meja di dekat pintu. Meja ini digunakan untuk rapat internal. Meskipun agak berantakan, banyak keputusan dibuat di meja ini. Ada lebih dari 10 orang yang duduk mengelilingi meja, dan mereka semua masih sangat muda. Pertemuan hari Senin ditetapkan oleh Song Jiayu untuk membahas kekurangan minggu sebelumnya dan membahas rencana kerja selanjutnya. Dulu, semua orang akan berdiskusi sengit sebelum rapat resmi. Suasananya seperti perkelahian. Tapi hari ini, suasananya sangat sepi. Semua orang memegang amplop di tangan mereka. Mereka semua tampak sangat seragam. Sambil menunggu kedatangan Song Jiayu, seorang pria tampak asyik bermain ponsel, tampak bosan. Seorang pria berusia sekitar 30 tahun duduk di seberang meja, kulitnya berwarna perunggu, dengan jenggot di dagunya. Kakinya disangga di meja kantor, dan dia memegang sebatang rokok di satu tangan sambil menonton serial drama, tampak lebih santai daripada orang lain. Nama pria itu adalah Zhang Shengji, dan dia adalah mitra bisnis Song Jiayu. Awalnya, mereka berdualah yang mencetuskan ide untuk menawarkan layanan kebugaran berdasarkan sesi dan waktu, lalu masing-masing menyumbang 1 juta untuk memulai bisnis tersebut. Karena kurangnya pengalaman dan pengendalian pasar yang tidak memadai, modal awal sebesar 2 juta dengan cepat habis. Jika Song Jiayu tidak mendapatkan 30 juta dari Lin Yi untuk putaran pertama pembiayaan dan berhasil membuka pasar di Zhonghai dan Yuhang, kemungkinan besar usaha mereka sudah gagal. Jam berapa sekarang? Kenapa dia belum datang? Orang yang berbicara itu duduk di samping Zhang Shengji. Ia sedikit lebih tua dari Zhang Shengji dan mengenakan celana pendek serta sandal. Dagunya tidak dicukur dan ia tampak jorok. Nama pria itu adalah Li Zhenlin. Ia mengepalai bagian teknis perusahaan. Dari pakaiannya, terlihat bahwa ia adalah seorang ilmuwan dan insinyur pada umumnya. Dia menelepon saya pagi ini dan bilang mereka akan agak terlambat. Sudah lebih dari setengah jam. Saya rasa dia akan segera datang. Zhang Shengji menatap teleponnya dan tampak berbicara sendiri. Dia yang menentukan waktu rapat. Dia bahkan bilang tidak boleh ada yang terlambat. Sekarang, dia sendiri yang terlambat dan membuat semua orang menunggu. Orang yang berbicara itu juga berpakaian seperti insinyur pada umumnya, dan tampak sangat tidak puas dengan tindakan Song Jiayu. Bukankah dia selalu seperti ini? Dia melakukan segala sesuatunya dengan terburu-buru dan kurang pertimbangan, kata Li Zhenlin. Karena keputusannya yang salah, dia hampir menghancurkan perusahaan kami. Kalau bukan karena investasi tepat waktu sebesar 30 juta yuan, saya pasti sudah bicara serius dengannya. Tapi aku ingin tahu, apa yang dia lakukan. Dia sangat tertutup sejak tadi malam. Kurasa dia pergi mencari seseorang untuk membimbing kita, kata Li Zhenlin. Aku tidak mendengar detailnya. Hah, bimbingan. Yang lain di perusahaan itu tidak senang. Ini perusahaan kita. Kenapa dia mencari orang lain untuk memimpin kita? Apa dia cuma main-main? Kita mungkin perlu mempertimbangkan untuk pindah kerja.
Kalau kita biarkan dia terus seperti ini, perusahaan yang bagus ini akan hancur. Baiklah, baiklah, berhenti berdebat, kata Zhang Shengji. Dia akan datang nanti. Jelaskan saja nanti. Tidak perlu membuang-buang energi untuk hal seperti ini. Pada saat ini, langkah kaki terdengar dari luar pintu, disertai suara Song Jiayu. Ayo, ayo, ayo semuanya. Aku bawa seorang ahli. Dia akan bergabung dalam rapat kita hari ini. Bab 1610. Air mata gadis cantik. Song Jiayu menarik Lin Yi masuk. Dia pikir rekan-rekannya akan berdiri menyambutnya, tetapi dia tidak menyangka mereka akan duduk di kursi mereka tanpa reaksi apapun. Terlebih lagi, wajah mereka tidak terlalu bagus. Semuanya tanpa ekspresi, seolah-olah sesuatu telah terjadi. Apa yang terjadi? Kenapa kalian semua terlihat seperti itu? Lin Yi melihat sekelilingnya dan merasa suasananya agak aneh. Mungkinkah karena dia? Itu tidak mungkin. Meskipun diskusi memanas, semua orang yang hadir terdiam ketika menghadapi Song Jiayu. Mereka semua menatap Zhang Shengji, berharap dia yang akan memimpin. Setelah menyimpan ponselnya, Zhang Shengji mengangkat kakinya dari meja dan membersihkan debu di tubuhnya. Ia menatap Song Jiayu dan berkata, "Kami punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu. Jangan pasang muka kayak gitu. Langsung aja ke intinya. Apa karena kontraknya nggak jadi, atau duitnya nggak cukup?" "Tidak keduanya," kata Zhang Shengji. "Kami telah memutuskan untuk mengundurkan diri. Karena semua orang ada di sini untuk rapat hari ini saat yang tepat untuk memberi tahu Anda." "Kamu mengundurkan diri?" Mendengar berita ini, mata Song Jiayu terbelalak tak percaya. "Kenapa kamu mengundurkan diri? Bukankah kemarin semuanya baik-baik saja? Jangan tanya alasan spesifiknya. Lagi pula, kami tidak berencana bekerja di sini lagi. Manajer Song, ini surat pengunduran diri kami." Seluruh karyawan perusahaan berjalan mendekat satu persatu dan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Song Jiayu. Lin Yi menggaruk kepalanya, merasa ini adalah sesuatu yang baru. Dia kesini cuma mau lihat-lihat. Dia nggak ngangka bakal terjadi hal seperti ini. Akan tetapi, tidak tampak normal jika begitu banyak orang mengundurkan diri pada saat yang bersamaan. "Zhang Shengji, apa maksudnya ini?" tanya Song Jiayu. "Saya tidak akan membahas yang lain. Mereka hanya karyawan perusahaan. Anda dan saya adalah pendirinya. Apakah Anda juga akan keluar? Apakah Anda tidak lagi percaya pada masa depan perusahaan yang cerah? Apakah Anda tidak ingin mencapai kebebasan finansial? Dengan kemampuanmu, aku khawatir akan sangat sulit bagiku untuk mencapai kebebasan finansial di sini, jadi aku memutuskan untuk tidak bekerja denganmu." Wajah Song Jiayu dingin. Ia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi ketika perusahaan mulai terpuruk. "Apakah seseorang dari Blue Whale Technology datang untuk memburumu?" Song Jiayu bertanya dengan dingin. "Kurasa kau tak perlu berpanjang lebar membahas masalah ini. Mari kita berpisah baik-baik." "Tak ada gunanya bertanya terlalu banyak," kata Zhang Shengji. "Ini bukan kesepakatan bisnis. Karena kamu sudah memikirkannya matang-matang, aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Kemasi barang-barangmu dan pergi. Selamat tinggal." Zhang Shengji dan yang lainnya meninggalkan perusahaan tanpa ragu-ragu. Song Jiayu menyisir rambutnya dan menendang kursi di sampingnya. "Burung-burung bustard itu. Tenanglah," kata Lin Yi. "Ini adalah berkah tersembunyi. Perusahaan sedang mengalami kemunduran. Akan bermanfaat bagi perkembangan perusahaan di masa depan jika Anda mengganti staf Anda sekarang. Aku tidak marah karena mereka pergi. Pasti itu ulah Blue Whale Technology. Aku sangat marah. Apakah mereka pesaingmu? Tapi kedengarannya familiar. Mereka punya aplikasi bernama ADHD, aplikasi kebugaran dengan pengguna aktif harian tertinggi di pasar aplikasi. Mereka menghubungi saya ketika kami mulai meraih kesuksesan, mengajukan proposal akuisisi, tetapi saya menolaknya. Saya menduga pengunduran diri mereka kali ini disebabkan oleh campur tangan Blue Whale Technology di balik layar. Melihat betapa panik dan kesalnya kamu, aku bisa memperkirakan perjalanan kewirausahaanmu akan sulit. Dengan kata lain, kamu tidak cocok untuk berwirausaha. Kenapa begitu? Karena ini sudah menjadi norma dalam bisnis. Tidak ada yang menikmati perjalanan mulus, kata Lin Yi. Ketika seseorang mengambil 400 miliar untuk melakukan short selling pada Didi Chuxing di bawah Ling Yun Group, bukankah saya menghadapinya dengan cara yang sama? Kau pikir ini cuma permainan anak-anak? Semuanya akan berjalan sesuai imajinasimu. Kalau saja semuanya seindah itu, takkan banyak orang yang antri di atap untuk melompat. Setelah mendengar nasihat Lin Yi, suasana hati Song Jiayu membaik pesat. Dibandingkan dengan saudara iparnya, apa yang dialaminya tidak ada apa-apanya. Baik, kakak ipar. Saya akan mulai merekrut nanti sore. Saya rasa tanpa dia, saya, Song Jiayu, tidak akan bisa mendukung perusahaan ini.
Melihat kondisinya telah membaik, Lin Yi menarik kursi dan duduk di meja konferensi. Kalau begitu, jangan berlama-lama. Aku ada urusan lain sore ini. Ceritakan dulu tentang perusahaanmu. Ada apa ini? Kenapa semuanya hilang? Seruan Song Jiayu mengingatkan Lin Yi. Data dan informasi inti dalam perusahaan. Song Jiayu berlari ke lemari arsip. Dia menyadari bahwa hanya ada beberapa dokumen tidak penting yang tertinggal di dalamnya. Kontrak dengan berbagai pusat kebugaran dan perjanjian teknis lainnya semuanya hilang. Song Jiayu tercengang. Itu karena informasi yang hilang adalah fondasi perusahaan. Mereka dapat mempekerjakan lebih banyak orang jika stafnya keluar, tetapi tanpa informasi inti, perusahaan tidak dapat berlanjut. Orang-orang terkutuk ini benar-benar mengambil semua informasi. Sudah kubilang mereka tidak akan pergi dengan baik-baik. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Sepertinya ini masalahnya, kata Lin Yi. Huhu. Song Jiayu terbaring di meja dan menangis terseduh-seduh. Setelah bekerja keras sekian lama, semuanya sia-sia. Dulu, ia selalu mendengar dari sepupunya betapa kejam dan menyeramkannya pasar itu. Kini, ia akhirnya mengalaminya. Hal itu sama sekali tidak mudah baginya. Apa gunanya menangis? Lebih baik melompat dari gedung untuk mengakhirinya selamanya. Setidaknya itu akan sedikit melegakanmu. Bagaimanapun juga, aku tetap kakak iparmu. Bagaimana bisa kau berkata seperti itu, kata Song Jiayu. Ada gadis cantik yang sedang menangis. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik? Lin Yi. Gadis cantik macam apa yang akan menangis? Apakah kamu yakin Blue Whale Technology ada di balik ini? Pasti mereka. Tak diragukan lagi, kata Song Jiayu. Zhang Shengji lebih condong ke arah teknis dan tidak cocok mencari investasi di luar negeri. Sekalipun ia memiliki keterampilan teknis, belum tentu ia bisa mendapatkan pendanaan. Mustahil baginya untuk bekerja sendiri. Dengan melihatnya seperti ini, situasinya menjadi jauh lebih jelas, kata Lin Yi. Dia pasti telah membawa informasi inti perusahaanmu ke Blue Whale Technology dengan imbalan saham dan status. Motifnya cukup jelas. Hanya dengan melihatnya, Anda bisa tahu dia kurang berwawasan ke depan. Seandainya dia bergabung dengan saya di dunia kewirausahaan, masa depannya pasti terjamin. Namun, dia memilih untuk membelot, menunjukkan bahwa dia tidak punya banyak aspirasi. Daripada menunggu masa depan yang tidak pasti, lebih baik menguangkannya tepat waktu. Dengan begitu, dia akan punya modal awal untuk memulai bisnisnya sendiri, kata Lin Yi. Saya bisa memberitahu Anda dengan sangat jelas bahwa lebih dari 90% pengusaha terkenal yang bisa Anda sebutkan saat ini memulai dengan modal yang tidak bersih. Ini logika bisnis yang normal sekaligus abnormal. Setelah Anda cukup lama berada di lingkaran ini dan bertemu cukup banyak orang, Anda akan mengerti maksud saya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.